yang cuma menghadiri. Apalagi yang hari ini jadi kemanten. Luar biasa. Terus kemudian kenapa harus acara ini harus diadakan? Bukan Pak Widodo acaranya ini terlalu longgar, tidak. Masya Allah mulai pagi, kemudian tengah hari, ini tadi sampai habis isya padat. Cuma karena beliau berkeluarga, sekeluarga ini pernah mengaji, akhirnya ada acara walimatul urus. Hukumnya apa Pak Ustadz? Walimatul urus hukumnya sunnah. Apa ada dalilnya? Loh, sekarang kan banyak yang mencari dalil walimatul urus. Asbabul wurud, dalil yang kita akan ucapkan ini adalah suatu saat kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketemu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang paling kaya. Kemudian beliau biasanya selalu berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kok waktu dohor tidak ada Abdurrahman bin Auf. Setelah habis dohor menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Ya Abdurrahman bin Auf, limada wajhuka?" Wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa raimu kok berubah? Itu bahasa Inggrisnya. Kenapa mukamu berubah, kok ada kuning-kuningnya di jidatmu? Ini orang Arab ini mempunyai adat istiadat, kalau menikah tangannya pakai henna, kemudian di tengah-tengah jidatnya ada warna kuning dari kunyit. Akhirnya menjawab Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, saya ini pagi tadi sampai dohor sampai nggak bisa berjamaah sama pian lawan pian, ya sedikit-sedikit saya bisa banjar Pak. Karena saya lagi habis menikah." Ya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin. Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau kamu memang menikah, aulim. Adakanlah kamu membikin walimah. Aulim niku isim fa'il. Undanglah teman-temanmu semuanya, biarpun kamu cuma menyembelih kambing. Lah ini kalau di mustalah hadis termasuk amrun lil nadaf, perintah yang hukumnya sunnah. Sehingga malam hari ini kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, barokah sakinah mawaddah warahmah untuk kemanten berdua, karena kita menjalankan walimatul urus. Ibu-ibu nggak boleh cemberut loh Bu, ini syaratnya ini harus senang. Karena untuk menghadiri walimatul urus harus masalah bank tetel kita pikir besok pagi Bu. Masalah cicilan perbankan biarpun hari ini setengah tua tanggalnya, kita pikir besok pagi. Yang penting hari ini kita menjadikan Mas Akbar ini bergembira bersama berkeluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus kemudian apa oleh-olehnya di walimatul urus? Walimatul urus ini adalah wasiat-wasiat kepada kemanten. Sehingga karena di situ untuk kemanten ini ada dua, ada kemanten baru, ada kemanten lawas. Pakai shot Pak lawas, soalnya pun ngawas. Lawas, soalnya pun ngawas. Lah ini kemanten baru, soalnya saya dereng ngawas. Saya ngiwis. Lah terus kemudian apa yang harus disampaikan kepada mereka berdua ini, yang harus kita sampaikan adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemanten berdua sebelum menjalankan perjalanan kehidupannya harus dibekali minimal ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang pertama ini apa? Pesannya kepada mereka berdua adalah nomor satu, pesannya
jangan menganggap kedua orang tua Anda ini remeh. Biarpun Mas Akbar sekarang sudah punya bedil, biarpun Mas Akbar sudah pangkat, biarpun nanti istrinya ini akan menjadi ibu Bayangkari. Artinya gimana? Karena orang tua, terutama ibu kita, al jannatu min tahtil aqdamil ummahat. Sehebat-hebat kalian berdua, tapi surga itu ada di telapak kaki. Niki rotok mahal Pak, jadi penak. Jadi ibu-ibu harus ada suaranya. Di bawah telapak kaki ibu. Oh, jangan merasa berpangkat, jangan merasa Bayangkari kalau kamu masih tidak bisa menghormati kedua orang tua. Sudah banyak menjadi jai langkung gara-gara meremehkan orang tua. Malen kundang sampai jadi batu gara-gara meremehkan orang tua. Harapan kita mudah-mudahan mereka berdua bisa menghormati orang tua. Biarpun Pak Widodo gak lulus jadi hansip, jangan merasa hebat Pak Akbar jadi polisi, betul? Bagaimanapun ini adalah orang tua kalian yang bisa membesarkan dan bisa menjadikan Anda seperti ini. Beliau nangis darah, semuanya tidak akan diceritakan kepada anaknya. Tapi hari ini beliau membuktikan kepadamu bahwa kamu dijadikan luar biasa, raja semalam malam ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan Bu. Soal ini rotok kaku nih. Oke, setelah itu apa yang harus dilakukan lagi? Wala ufin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Saya titip kepada Dek Indah, saya titip kepada Mas Akbar, apabila bapak dan ibumu dan ibunya Mbak Indah kok sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa, saya titip jangan sampai dibentak. Karena orang tua ini sudah, kalau sudah tua kembali menjadi anak-anak lagi. Anak-anak giginya tidak ada, orang tua juga mulai protol kembali untuk tidak ada. Anak-anak gampang pipis di mana-mana, kalau tua juga seperti itu, akan pipis di mana-mana. Jangan dijemtok, ini sudah tua kok goblok. Sudah tak belikan pempes gede, tinggal ngambil aja kok gak entos. Lu gara-gara goblok dan gak entosnya ini bisa mengangkat derajat anaknya. Apalagi kalau sampai pinter. Makanya Al-Quran mengatakan wasiat yang pertama, jangan sampai sakiti hati dan ibumu. Bisa luar biasa seperti ini pelantaraan bapak dan ibu. Masuk ke season yang berikutnya, yaitu season walimatul urus. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada kelebihan yang dikasihkan orang yang lagi menikah baru seperti ini. Orang yang menikah baru seperti ini oleh Allah sudah disiapkan beberapa pahalanya. Sudah baunya harum, pakaiannya luar biasa, disiapkan juga oleh Allah pahala yang luar biasa. Pahala yang pertama adalah, Mas Akbar bisa mau dikasih pahala dari Allah yang luar biasa? Mbak Indah mau dikasih pahala gara-gara walimatul urus ini oleh Allah? Pahala yang pertama adalah wa idza nadoro wajhu zaujiha nadorallahu nadro rahmatin. Apabila orang yang lagi menikah bersanding berdua ini ingin dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat detik ini, maka harus mereka berdua harus saling pandang-pandangan. Silakan pandang-pandangan yang mesra Mas Abai sama istrinya. Tepuk tangan, ini rahmatnya Allah hari ini turun dan dia dikasih rahmat yang luar biasa oleh Allah. Kenapa kok begitu Pak Ustadz? Iya, karena akan terjadi 3 golongan di hari kiamat yang kada direken sama Allah, yang kada dikiau oleh Allah, padahal dia ahli ibadah, padahal dia ahli sedekah. Kok bisa? Iya, karena ada 3 ciri, 3 golongan, telok golongan.
Kalau katanya Pak Haji Yusuf ini, Allah don't care. The three clusters. Saya juga baru belajar kok. Artinya Allah nggak akan rekenang 3 golongan ini. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama adalah as-suyukhuz zaniu. Orang yang sudah tua masih senang main perempuan. Ini mantan tua ini. Orang yang mantan tua modelnya seperti ini tidak akan pernah dilihat oleh Allah. La yukallimuhum wa la yarahum. Nanti pada waktu hari kiamat orang-orang yang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah dan juga tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak langsung pucet nih. Bukan sampean, Pak. Ini orang lain. Bukan orang Rapa Indah, tapi di sana orang Lempake. Tak tanyai orang Lempake, sampean bisa kayak gini ya opo, Pak? Aku ketularan Rapa Indah. Jadi orang yang tidak bisa dilihat oleh Allah dan tidak akan direken oleh Allah adalah orang tua kok masih merasa belai. Orang tua masih merasa ABG itu tua. Terus siapa lagi yang tidak bisa dilihat oleh Allah? Yang tidak akan dilihat dan tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah adalah al-ailu al-mazhuwu. Orang yang tidak akan dipandang oleh Allah, orang yang hari kiamat tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah adalah orang yang melarat sok soge. Jadi orang yang tidak punya pura-pura kaya. Itu mobilnya siapa, Pak? Woi, semuanya dari sini sampai sana punyaku. Itu kulkasnya siapa? Polytron. Pokok merek Polytron Yamaha punyaku. Loh banyak. Tapi di sini tidak ada. Terus kemudian yang ketiga itu siapa? Yang ketiga adalah al-maliku al-kadzabu, pimpinan yang menjadi pembohong. Pada waktu kampanye, ini semuanya mulai jalan-jalan ini saya akan luruskan. Kemudian semua yang ada drainase kita akan bangun. Tapi setelah jadi dia tidak kelihatan. Nah ini besok oleh Allah tidak akan pernah diajak ngomong, juga tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Tapi kemanten 2 kita hari ini luar biasa dipandang dengan Allah. Nggak usah menunggu hari kiamat. Walimatur urus dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kedua ini hikmahnya apa walimatul urus? Yang kedua pahala yang sangat luar biasa untuk kemanten yang kedua ini. Yang pertama wa idza akhoda yadaha kharaja dunubihim baini asabiihima. Ketika kemanten berdua ini bersalaman, maka Allah akan merontokkan dosa-dosanya yang mulai lahir. Sampai hari ini rontok cuma gara-gara bersalaman antara si suami dan istri yang baru ini. Mau dirontokkan dosanya hari ini juga? Kita borong sekarang, silakan bersalam-salaman Mas Akbar. Yang mesra jangan kayak perang. Oke, tepuk tangan. Luar biasanya walimatul jare mbah-mbah sing tuwek-tuwek aku biyen kok gak dikonokno salai dhewe. Lahirin di sini gitu. Kesusu rabi. Lah terus itu salah satu hikmahnya walimatul urus. Hikmah yang ketiga yang sangat luar biasa. Wa idam tasyaha. Apabila si pengantin kok di acara walimatul urus kok imtasyaha merangkul. Fa idam tasyaha fakhaffat ma'al malaikatu bijanahaihi. Apabila berdua ini kok bisa berangkul-rangkulan dengan kasih sayang, maka malaikat akan merangkul dengan sayap-sayapnya. Mau dirangkul malaikat berdua? Ya silakan berdiri, rangkullah dan ikhlaslah. Dan semuanya akan menyaksikan bahwa Anda dirangkul oleh malaikat-malaikat yang menyaksikan Anda berdua. Yang mesra Mas Akbar. Ya Allah, kula rada kepingin ngaten redeg.
Nggih, silakan. Jadi itu hikmahnya kalau walimatul urus. Oh ternyata gara-gara cuma gitu aja pahalanya luar biasa. Sekarang pesan kepada Mbak Indah. Mbak Indah diterangkan di Duratun Nasihin. Duratun Nasihin itu menerangkan begini. Fa'idha kalahat imro'atu ila jaujiha fatadkhulu alaihimul ghammu fi wajhihi faya fi sukhtillah. Bahasa Indonesianya adalah apabila Mbak Indah ini kok cemberut kepada Mas Abai. Saya watuk dulu Bu ya. Karena ini mahal gak boleh masuk mic. Batuk dilarang masuk mic kecuali lagu. Terus apalagi ini. Jadi apa kata Duratun Nasihin? Duratun Nasihin menerangkan apabila kok ada perempuan cemberut di hadapan suaminya. Faidah kalahat niku cemberut. Fatadkhulu alaihil ghammu. Kok suaminya langsung di hatinya galau, susah, bingung. Duh ya Allah, nopo bojo kula kok cemberut seperti ini. Padahal belanja sudah saya kasih. Padahal baju celana dalam sudah lengkap. Rumah sudah lengkap dengan dapur, pintu dan jendelanya. Tapi kenapa ini istri saya cemberut? Kalau itu yang terjadi fahya fi sukhtillah. Orang-orang perempuan yang sifatnya tidak ada perkara, tidak ada masalah kok moro-moro cemberut. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknati orang perempuan ini. Ini didengarkan terutama kalau kemanten baru kan belum merasakan nih. Kemanten lama jangan gampang cemberut. Ya Pak Ustadz, padahal lo istri saya itu belanjanya 1 hari itu 5 juta. Masih cemberut Pak Ustadz. 5 juta Cak. Iya. Tapi masih rencana Pak Ustadz. Oh saya kira kok 5 juta kok cemberut. Berarti auranya ini kurang pas. Nah setelah itu bagaimana caranya supaya kembali kepada ridho Allah? Maka harus menjadikan fatakhruju alaihi wa tadkhulu fihi as-surur. Harus istrinya harus pintar menggoda kepada Mas Abai. Istrinya para hadirin harus pintar menggoda kepada bapak-bapaknya. Supaya dia kembali ceria lagi. Supaya dia ada as-surur, senang di dalam hatinya, maka kemarahan Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan padahal cuman seperti itu. Ini kalau nggak ngaji, kalau bukan saudara nggak saya sampaikan di sini Bu. Karena jarang disampaikan. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam pernikahan ini kita dianugerahi keturunan Mas Akbar, keturunan yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kehidupannya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dan saya berharap dengan mulianya bulan Sa'ban ini beliau dapat barokah dari bulan Sa'ban. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berdoa seberataan supaya doa kita ini diijabah oleh Allah. Karena apa katanya Rasulullah? Apabila yang berdoa lebih dari 40, maka ada salah satu di antaranya yang istijabah karena dia itu derajatnya seperti derajat kewalian. Ayo kita doakan bersama-sama, mudahan dengan hari dan bulan yang luar biasa ini diberkahkan untuk mereka berdua. Mengikuti modelnya kayak saya Pak ya. Karena ini mic-nya agak mahal, jadi kalau agak fales itu enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ya arhamar rahimin. Monggo. Allahumma barik lana fi Rajab wa
wa ballighna Ramadana wa ya arhamar rahimin. Serempak, kurang satu lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ya arhamar rahimin. Kesimpulannya adalah manten perempuan dan manten laki-laki jangan gampang cemberut karena nanti rezekinya sulit. Manten lawas-lawas jangan membiasakan cemberut biar dagangan lontongnya laris, dagangan mejanya lemarinya dagangan besi tuanya laris. Al-afu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan acara walimatul urus ini sahibul manjil, sahibul hajat Bapak Widodo sekeluarga, wabil khusus untuk adik Akbar Aditya dan adik Indah Islamiati, mudah-mudahan dijodohkan oleh Allah menjadi jodoh yang mawaddah, sakinah, warahmah. Allahumma amin. Itu yang bisa kita sampaikan. Al-afu minkum. Kalau ingin lebih panjang lagi boleh, kalau ada yang mau nikah lagi saya diundang. Kalau jadi itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan tertanya kontraknya sama doanya juga, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sajaratul asruranati walam ati qabdatir rahmanati wa afdali khaliqatin insaniyah wa asrafi syuratil jasmaniyati wa ma'dani asrar rabbanati wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjati saniyah wa rujbatil aliyah manid darajatan nabiyuna tataliwa'i wa hum min wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alif bainahuma kama allafta Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama allafta Hasyar wa Ibrahim. Allahumma allafta bainahuma kama allafta nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatibatul kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.